Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang materi kelompok sosial, sosiologi untuk kelas 11 SMA, mengenai pengertian, syarat, dan klasifikasi kelompok sosial. Oke para siswa, bagaimana keadaan kalian semua pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat, dan yang terpenting kalian tetap semangat untuk belajar. Baiklah para siswa, kita akan mulai tentang materi kelompok sosial dari indikator pencapaian kompetensinya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian kelompok sosial. Kemudian yang kedua, syarat terbentuknya kelompok sosial. Dan yang ketiga, klasifikasi kelompok sosial. Nah, para siswa sekalian, sebelum masuk ke materi kelompok sosial, para siswa sejak kecil kalian pasti sudah berada di suatu kelompok. Nah, dapatkah Ananda sekalian menelusuri dalam kelompok apa saja Ananda pernah atau bahkan sekarang ini masih menjadi anggotanya? Ketika dilahirkan, nah, Ananda sekalian pasti sudah menjadi anggota suatu keluarga, menjadi warga suatu desa atau kota, warga suatu agama, warga suatu suku bangsa, warga suatu rukun tetangga. Dan yang terlebih jelas adalah Ananda merupakan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Sejak lahir kita sudah berada di dalam suatu kelompok. Apakah itu kelompok yang kecil ataupun kelompok yang besar dengan jumlah anggotanya yang banyak. Nah para siswa, kita akan selalu berkelompok. Mengapa? Karena kita memiliki kebutuhan, yaitu kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan individu yang lain. Kita harus selalu berinteraksi, kita membutuhkan individu yang lainnya. Kita tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa kehadiran orang lain. Oke para siswa. Nah, ketika Ananda sekalian bersekolah, Ananda akan menjadi anggota OSIS, kemudian menjadi anggota PMR, anggota pramuka, anggota klub bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Ananda masuk ke perguruan tinggi, Ananda berkuliah, Ananda akan menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, organisasi kesenian, politik, dan lain sebagainya. Ketika Ananda masuk ke perguruan tinggi. Nah, begitu juga selanjutnya. Setelah selesai sekolah atau kuliah, ketika telah menjadi orang yang dewasa, maka Ananda menjadi anggota di bidang ekonomi. Contoh, Ananda menjadi karyawan di suatu perusahaan, Ananda bergabung di dalam kelompok di bidang politik, menjadi anggota partai politik, atau juga menjadi anggota di kelompok keagamaan seperti anggota pengajian dan lain sebagainya. Kemudian kelompok di bidang kesenian seperti anggota musik ya. Nah, ini contohnya dia anggota di bidang ekonomi, menjadi karyawan di suatu perusahaan. Nah, atau juga menjadi anggota di dalam bidang politik, ya, atau menjadi anggota keagamaan, ini anggota pengajian, ada suatu pengajian, atau juga anggota kesenian, suatu grup musik dan lain sebagainya. Kita akan selalu membentuk kelompok, atau juga membentuk kelompok di bidang hobi kita masing-masing. Nah, anggota klub sepeda dan lain sebagainya. Kita akan selalu berkelompok. Nah, inilah artinya apa? Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, kita akan selalu tergabung di dalam suatu kelompok. Oke para siswa, inilah pendahuluan untuk materi kelompok sosial ini. Nah, kita akan mencoba membahas pendapat dari Rochek dan Warren. Ia mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya. Nah, unsur yang terpenting di sini yang pertama adalah nominal atau jumlah kelompok itu sendiri, anggota kelompok itu sendiri ya minimal ada dua atau lebih manusia. Dan di sana ada pola interaksi, artinya antara satu dengan yang lain ini terjadi interaksi sosial yang sudah terpola, yang dipahami oleh para anggotanya. Nah, misalkan dalam kelompok persahabatan seperti ini, nah mereka sudah memiliki suatu pola interaksi tersendiri yang masing-masing sudah dipahami oleh para anggotanya. Oke.
Nah, kita akan lihat proses terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Karena ingat, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kemudian manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok. Nah, karena melalui komunikasi orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologi secara timbal balik. Nah, dari dorongan naluri tersebut, setelah kita selalu ingin hidup bersama dengan orang lain, nah, kemudian untuk menciptakan itu kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Kalau tidak terjadi komunikasi, maka kelompok itu tidak akan terbentuk. Nah, gimana rasanya pada suatu saat mungkin kalian dalam suatu pertemanan sedang dalam keadaan konflik, ya mungkin kalian akan diam ya, akan diam dan tidak terjadi komunikasi di situ. Nah, itu kan rasanya tidak enak sekali ya. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya komunikasi dalam membentuk suatu kelompok. Sekarang kita akan membahas syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, misalnya seperti ini, Ananda adalah merupakan anggota suatu kelompok yang terkecil dulu, misalkan anggota suatu keluarga. Ananda harus punya kesadaran bahwa Ananda merupakan bagian dari kelompok tersebut. Contohnya apa? Ketika melihat ibu bekerja di rumah, ikut membantu. Ketika melihat ayah sedang melakukan aktivitas, ikut membantu. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa Ananda merupakan bagian dari kelompok atau bagian dari keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggotanya, anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Nah, apa saja faktor kesamaan itu? Bisa persamaan nasib, ya contohnya karyawan di suatu perusahaan, atau pekerja, atau guru di suatu sekolah. Kemudian persamaan kepentingan, ini contohnya memiliki hobi yang sama, memiliki minat yang sama, kelompok klub sepeda yang memiliki hobi yang sama, mereka punya kepentingan yang sama untuk menyalurkan hobinya. Kemudian persamaan tujuan, ada kelompok relawan yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat. Kemudian ada persamaan ideologi politik, ya mereka memiliki pandangan yang sama dalam bidang politik sehingga tergabung di dalam suatu partai. Atau juga ada persamaan musuh, common enemy, memiliki musuh yang sama, orang juga akan berkelompok karena itu. Nah, inilah yang mempererat hubungan di dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian kelompok ini ada strukturnya, ada struktur. Struktur artinya apa? Struktur itu ada susunannya ya, ada susunan ya, ada susunannya. Berkaidah. Di sini ada aturan ya, kaidah dan pola perilaku. Nah, ini ada aturannya, berkaidah ada aturan, ada polanya, ada pola perilaku. Nah, misal dalam keluarga ada strukturnya. Strukturnya adalah ayah, ibu, ya kan? Kemudian anak. Nah, ini di dalam keluarga. Misal anaknya ada 3, ya kan? Nah, seperti ini. Di dalam keluarga. Di sekolah ada struktur, ada kepala sekolah, ya. Ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada para siswa, ya, ada strukturnya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kelompok sosial ini bersistem dan berproses. Artinya apa? Antara bersistem ini terdapat hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, contoh di rumah ada hubungan antara ayah ibu, bagaimana ayah dengan anak, ibu dengan anak. Ada sistem di sana, bagaimana pola komunikasi anak terhadap orang tua terhadap anak. Nah, terjadi hubungan, terjadi interaksi. Begitu juga di sekolah, ada hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan sesama siswa dan lain sebagainya. Di sini ada sistem, di sini ya, ada sistem. Kemudian ada proses. Kadangkala proses itu berlangsung, proses interaksinya berlangsung dengan baik, saling bekerja sama, tapi sering juga terjadi yang namanya konflik atau pertentangan atau bentrok antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah syarat terbentuknya kelompok sosial.
Nah, kita akan melihat klasifikasi kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Yang kedua berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok. Yang ketiga berdasarkan kepentingan dan wilayah. Yang keempat berdasarkan kelangsungan kepentingan. Yang kelima berdasarkan derajat organisasi. Kita mulai dari yang pertama, berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Ini pendapat dari George Simmel bahwa besar kecilnya jumlah anggota kelompok akan mempengaruhi kelompok dan pola interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Nah, Simmel memulai dari satu orang sebagai perhatian hubungan sosial yang dinamakan monad. Nah, ini monad ya, diawali dari satu orang ya, yang menjadi pusat perhatian ya. Nah, di sini ya, monad. Kemudian berkembang menjadi dyad. Nah, ini ya, dua ya, dyad. Berkembang menjadi dua. Nah, disinilah mulai terbentuk yang namanya kelompok ketika interaksi sosial itu terjadi antara dua individu. Nah, kemudian yang ketiga dia akan berkembang menjadi triad, ya. Nah, pola hubungannya akan berbeda antara monad dengan triad. Nah, ketika kelompok itu berbentuk monad atau hanya terdiri dari dua orang, interaksinya akan sangat akrab antara dua orang ini, ya kan? Nah, tapi interaksinya akan berbeda ketika dia menjadi triad yang anggotanya menjadi 3 orang. Nah, bisa jadi ada dua yang akrab, yang satunya tidak, ya kan? Nah, dalam pola hubungan ini dia akan memiliki hubungan yang berbeda. Nah, inilah yang pertama, berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Kemudian yang kedua, berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok. Nah, ada kelompok sosial yang hubungannya akrab. Seperti apa contohnya? Seperti ini, antara ibu dan anak, hubungannya sangat akrab sekali, saling kenal dengan baik. Nah, ini akan berbeda dengan kelompok yang besar ya, dengan anggota yang banyak seperti masyarakat kota, perusahaan, atau bahkan suatu negara. Ya, contoh di sini pada masa karyawan suatu perusahaan ini, mereka tidak akan mungkin mengenal dengan baik antara satu dengan yang lainnya karena banyaknya jumlah karyawan yang bekerja di sana. Nah, ini berdasarkan derajat interaksi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Nah, dalam sosiologi, kelompok masyarakat berdasarkan suatu wilayah itu disebut dengan komunitas ya, atas dasar wilayah ya, komunitas. Sedangkan kelompok berdasarkan kepentingan tertentu itu adalah asosiasi ya. Jadi ada komunitas dan asosiasi, komunitas atau masyarakat setempat. Nah, kalian lihat pada gambar ini merupakan contoh komunitas karena mereka tinggal di wilayah yang sama ya. Nah, mereka tinggal atas dasar wilayah yang sama. Nah, beda dengan kelompok ini ya. Ini merupakan contoh asosiasi ya. Asosiasi bikers atau pengendara motor moge istilahnya ya, motor gede ya, pengendara moge. Nah, ini merupakan asosiasi karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu memiliki hobi yang sama. Nah, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kadangkala kita sering mendengar istilah ini terputar ya. Kita sering menyebut komunitas sepeda. Nah, sebenarnya dalam sosiologi yang tepat adalah asosiasi sepeda karena mereka berdasarkan kepentingan yang sama. Sementara komunitas adalah untuk mereka yang tinggal di suatu tempat yang sama. Dasarnya adalah wilayah. Oke, kita lanjut. Berdasarkan kelangsungan kepentingan, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan bersama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah kelompok. Ada kerumunan yang kepentingannya hanya sebentar ya, kepentingannya tidak berlangsung lama. Namun ada juga sebuah asosiasi yang punya kepentingan yang tetap. Nah, ini contoh kerumunan ya. Nah, ini contoh kerumunan seperti ini. Ini tidak akan berlangsung lama. Ketika antrian ini selesai, maka ketika kepentingan mereka selesai, maka antrian ini pun sudah hilang gitu. Ini tidak akan berlangsung lama kerumunan seperti ini. Oke. Nah, begitu juga namun asosiasi. Ya, contoh di sini ya, ini merupakan asosiasi pendaki gunung. Nah, mereka memiliki kepentingan yang tetap ya, dan mereka cenderung mempertahankan. Contohnya apa? Kalau kalian kuliah nanti ada namanya mahasiswa pecinta alam. Nah, itu sebuah asosiasi.
dan keanggotaan di sana cenderung tetap ya. Selama kita masih ingin menyalurkan hobi di sana, maka kelompok itu akan tetap terbentuk. Nah, kepentingannya cenderung tetap. Oke. Kemudian kita lanjutkan berdasarkan derajat organisasi. Kelompok sosial terdiri atas kelompok yang terorganisasi dengan rapi ya, seperti TNI, negara. Namun ada juga kelompok yang tidak terorganisasi. Contohnya apa? Contohnya yang tadi adalah kerumunan. Nah, ini merupakan contoh kelompok yang terorganisir. Kalian lihat bagaimana jenjangnya, jenjang kepangkatannya, kemudian bagaimana hierarkinya, mulai dari tingkat pusat oleh seorang panglima TNI, kemudian ada tingkat daerah militer, ada panglima daerah militer Pangdam, kemudian ada resor militer dan lain seterusnya. Mereka punya jenjang atau hierarki yang jelas ya, karena organisasi ini sangat teratur. Begitu juga negara, mulai dari presiden ya, kemudian gubernur, di bawah gubernur ada bupati dan wali kota. Ini juga merupakan derajat organisasi yang sangat teratur. Namun ada juga kelompok yang tidak terorganisir ya, seperti kerumunan. Nah, ini kerumunan supporter ya. Ya, meskipun ada ketua tim supporternya, tapi ini cenderung tidak terorganisir ketika mereka berada dalam suatu stadion seperti ini. Ya, makanya ini sangat rentan sekali untuk terjadi kerusuhan ketika terjadi konflik atau hal-hal yang memicu terjadinya konflik di dalam kerumunan seperti ini. Oke para siswa, nah inilah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kelompok sosial, mulai dari definisinya, syarat terbentuknya, dan klasifikasi kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Nah para siswa, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jika belum jelas, silakan ulangi lagi untuk memutar video ini. Dan kemudian masih belum jelas lagi, ketikkan pertanyaan di kolom komentar, ajukan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.